Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Segala sesuatu adalah cahaya. Demikian Suhrawardi membuka pintu filsafatnya. Dalam tradisi yang mengakar pada hikmah timur, ia menolak untuk hanya berjalan di jalur rasionalisme Aristotelian seperti yang ditekuni oleh Ibnu Sina. Ia ingin lebih. Ia ingin bukan hanya mengetahui tetapi menyaksikan. Ia tidak hanya mengejar kebenaran logis, tetapi cahaya yang menyinari hakikat. Ilmu dalam pandangan Suhrawardi bukanlah sekadar aktivitas akal, tetapi pancaran langsung dari sumber kebenaran. Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Dalam sistem filsafat iluminasi, hikmah al-Ishraq, segala eksistensi disusun berdasarkan intensitas cahaya. Dunia tidak terdiri dari zat dan aksiden semata, tetapi dari tatanan hierarkis cahaya yang mengalir dari sumber absolut menuju entitas-entitas yang lebih rendah. Dalam syarah atas hikmah al-Ishraq, para komentator seperti Qutbah al-Dain al-Shirazi menjelaskan bahwa Suhrawardi mendasarkan seluruh realitas pada nur, bukan materi, bukan form, tapi cahaya itu sendiri sebagai esensi utama. Tuhan dalam sistem ini adalah cahaya murni, tidak ada kegelapan dalamnya. Ia tidak disinari oleh apapun, tetapi menyinari segala sesuatu. Darinya memancar realitas-realitas yang lain, mulai dari malaikat cahaya, al-Anwar al-Mujarradah, sampai dunia indrawi yang terbungkus bayang-bayang materi. Jika engkau ingin mengetahui hakikat wujud, jangan hanya belajar dari logika. Duduklah dalam diam dan izinkan cahaya hakikat menyinari batinmu. Filsafat iluminasi bukan hanya sistem pemikiran. Ia adalah jalan spiritual, sebuah mi'raj, intelektual dan ruhani. Maka Suhrawardi menegaskan, orang yang hanya mengandalkan akal tidak akan sampai ke kebenaran tertinggi. Ia harus dibimbing oleh pengalaman mistik, oleh cahaya yang hadir dalam hati orang-orang yang disucikan. Dalam bagian awal syarah ini, Suhrawardi melalui komentatornya tidak hanya membangun sistem baru, tapi juga mengkritik sistem lama. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ia menyayangkan para filosof peripatetik yang menjadikan al-maqul, yang dipahami oleh akal, sebagai satu-satunya alat untuk menjangkau al-mawjud yang ada. Baginya, akal hanyalah alat, bukan cahaya itu sendiri. Maka, ia melangkah lebih jauh, menambahkan dimensi baru, intuisionalitas, kashf. Para komentator seperti Syahrazuri menjelaskan bahwa filsafat iluminasi menuntut pelatihan batin. Cahaya tidak akan menyingkap dirinya pada hati yang belum dibersihkan. Inilah sebabnya mengapa dalam filsafat ini hikmah tidak hanya berarti kebijaksanaan rasional, tetapi juga kebijaksanaan yang diperoleh melalui penyucian jiwa, sebuah latihan ruhani yang dalam Islam dikenal sebagai tazkiyat al-nafs. Menurut Suhrawardi, wujud-wujud imaterial seperti para malaikat adalah cahaya murni yang tidak terikat ruang dan waktu. Mereka disebut al-Anwar al-Mujarradah. Dari mereka, pancaran cahaya turun melalui tingkatan demi tingkatan hingga sampai ke dunia materi. Disinilah eksistensi mulai dibayangi kegelapan, ketidaksempurnaan, kekurangan, dan keterbatasan. Namun bahkan materi, seberat dan seterbatas, apapun, masih menerima bagian dari cahaya itu. Setiap entitas, dari yang tertinggi hingga yang terendah, memiliki satu tujuan, kembali kepada sumber cahayanya, kepada Nur al-Anwar. Dan jalan kembali itu bukan semata jalan nalar, tetapi jalan pengalaman batin yang tercerahkan, pengalaman isyraq. Cahaya adalah hakikat,
Kegelapan hanyalah ketidakhadirannya, dan jiwa manusia adalah cermin. Bersihkanlah ia, dan kau akan melihat pancaran nur Tuhan. Begitulah pengantar filsafat iluminasi Suhraward, sebagaimana dijelaskan dan dijabarkan dalam Syarh Al-Hikmah Al-Ishraq. Ini bukan sekadar metafisika, tetapi juga etika, epistemologi, dan spiritualitas. Semua dirangkai dalam cahaya. Dan dalam cahaya itulah kita diajak untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga menyaksikan. Wujud tertinggi adalah cahaya yang tidak disinari oleh apapun, namun menyinari segala yang ada. Dialah sumber dari segala keberadaan, dan daripadanya terpancar segala cahaya yang lain. Dalam kerangka filsafat iluminasi, segala realitas bukanlah sekadar keberadaan tak bermakna. Ia adalah pantulan dari cahaya mutlak, yang dalam istilah Suhraward disebut sebagai Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Dialah wujud murni yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki bayang, dan tidak tersentuh kegelapan sedikit pun. Ia tidak menerima cahaya dari manapun, karena ia adalah asal mula segala cahaya. Suhraward mengajukan konsep metafisik yang unik, bahwa segala sesuatu yang ada adalah entitas bercahaya, mulai dari tingkat tertinggi cahaya yang imaterial, hingga tingkat paling bawah yang tertutupi kegelapan materi. Namun puncaknya adalah Nur al-Anwar yang bukan hanya sumber eksistensi, tetapi juga sumber pengetahuan, kesadaran, dan kehidupan. Ia tidak diketahui melalui argumen rasional belaka. Ia hanya dapat dikenali melalui pengalaman langsung batiniah. Inilah posisi kasyif, musyahadah, dan dauk, penyaksian batin dan pengalaman rasa dalam jalan filsafat ini. Maka Suhraward berkata, jalan menuju cahaya tertinggi bukan hanya melalui logika, tetapi melalui penyucian dan pencerahan jiwa. Para komentator seperti Qutb al-Din Asy-Syiraz menjelaskan bahwa Nur al-Anwar adalah satu-satunya yang wajib al-wujud bidzatih, wujud yang niscaya dengan dirinya sendiri. Dan semua yang lainnya adalah mungkin al-wujud, wujud yang mungkin, yang ada karena pancaran darinya. Suhraward membangun struktur ontologis yang bukan hanya filosofis tetapi juga kosmologis. Semesta dipahami sebagai hierarki cahaya. Hierarki ini terdiri dari beberapa tingkatan besar. Nur al-Anwar, cahaya, segala cahaya. Tuhan, sumber mutlak dari semua eksistensi. Al-Anwar al-Mujarradah, cahaya-cahaya imaterial yang bebas dari materi, dikenal sebagai malaikat intelektual. Mereka memancarkan cahaya kepada entitas di bawahnya. Al-Anwar al-Mudabbirah, jiwa-jiwa langit dan pengatur dunia material yang mengarahkan pergerakan planet dan elemen, ajsam, tubuh-tubuh fisik, dunia materi yang bercampur antara cahaya dan kegelapan. Disinilah manusia berada. Manusia dalam sistem ini adalah makhluk antara. Ia tidak sepenuhnya cahaya seperti malaikat, namun tidak sepenuhnya kegelapan. Seperti benda mati, ia adalah barzakh, jembatan antara dunia cahaya dan dunia gelap. Dalam dirinya ada potensi ilahiyah, namun juga bayang-bayang materi. Maka tugas manusia adalah menyucikan dirinya, menaiki tangga cahaya menuju sumbernya. Dalam Syarh Al-Hikmah Al-Ishraq, perjalanan spiritual tidak dipahami sebagai migrasi fisik, melainkan gerakan eksistensial. Perpindahan dari tingkat cahaya rendah menuju tingkat cahaya yang lebih tinggi. Ini terjadi melalui tazkiyat al-nafs, penyucian jiwa, tafakkur, kontemplasi mendalam, mujahadah, perjuangan melawan diri, musyahadah, penyaksian batin terhadap cahaya hakikat. Sebagaimana bulan memantulkan cahaya matahari, begitu pula jiwa yang bersih akan memantulkan cahaya ilahi.
Dalam keadaan tersebut, manusia dapat mencapai bentuk pengenalan yang disebut ilm hudhurs, pengetahuan yang hadir langsung tanpa perantara konsep. Inilah bentuk tertinggi dari pengetahuan menurut Suhraward. Satu gagasan mendalam dari filsafat ini adalah pemahaman bahwa kegelapan bukanlah substansi, tetapi ketiadaan cahaya. Dengan kata lain, kejahatan, kebodohan, dan ketidaksempurnaan adalah bayang-bayang dari absennya pancaran ilahi. Dengan mengadopsi paradigma ini, kita tidak lagi melihat dunia sebagai arena konflik antara entitas-entitas yang sejajar, melainkan sebagai sebuah medan di mana cahaya berjuang untuk menembus kegelapan. Dan manusia adalah pelintas cahaya, makhluk yang ditakdirkan untuk mengatasi bayangan dunia demi kembali pada sumber cahayanya. Dalam bagian ini, kita diajak untuk memahami bahwa di balik kerumitan kosmos ada satu pusat cahaya. Segala sesuatu, dari bintang yang jauh hingga bisikan hati terdalam, hanyalah pantulan dari satu realitas, cahaya dari segala cahaya. Suhraward melalui hikmah al-Ishraq membangun bukan hanya filsafat, tetapi juga jalan kehidupan. Jalan menuju penyaksian, menuju pencerahan sejati. Tidak setiap pengetahuan adalah hasil dari dalil. Sebagian datang seperti sinar yang menerangi batin, tanpa suara, tanpa bentuk, namun tak terbantahkan. Suhraward, hikmat al-Ishraq. Dalam dunia filsafat Islam klasik, pengetahuan sering dibagi ke dalam dua bentuk besar: pengetahuan konseptual, ilm husul, dan pengetahuan kehadiran, ilm hudur. Namun Suhraward membalikkan pusat gravitasi dari epistemologi rasional menuju epistemologi iluminatif. Ia menegaskan bahwa pengetahuan tertinggi bukan datang dari logika, tetapi dari penyinaran batin oleh cahaya hakikat. Suhraward menerima bahwa akal dan logika memiliki tempat dalam pencarian pengetahuan. Ia menguasai filsafat Aristoteles dan Avicenna dan menggunakan banyak struktur mereka. Namun baginya itu baru permulaan. Logika hanya alat, ia bukan cahaya itu sendiri. Seperti obor di malam gelap, logika membantu melihat, tetapi tidak menyinari seluruh realitas. Pengetahuan sejati menurutnya datang dari proses tajalla, penyingkapan realitas dalam batin melalui pancaran cahaya ilahi. Dalam kondisi jiwa yang tersucikan dan terarah kepada Yang Maha Cahaya, manusia mengalami bentuk pengetahuan yang tidak dapat diperoleh melalui panca indera atau penalaran. Inilah bentuk ilmu hudur yang sejati, suatu bentuk pengetahuan di mana yang mengetahui, yang diketahui, dan proses mengetahui menjadi satu dalam cahaya. Bagi Suhraward, ilmu hudur bukan sekadar merasakan atau intuisi biasa. Ia adalah penyatuan eksistensial antara subjek dan objek pengetahuan. Misalnya, ketika seseorang menyadari bahwa ia sedang bersedih, ia tidak menalar kesedihan itu dari tanda-tanda eksternal. Ia mengalami kesedihan itu secara langsung, tanpa perantara. Inilah bentuk paling awal dari ilmu hudur. Namun Suhrawardi membawanya lebih jauh. Ia berkata bahwa pengetahuan tentang jiwa, cahaya, dan Tuhan hanya bisa dicapai secara hudur. Pengetahuan ini bersifat langsung, personal, tak terucapkan dalam kata, namun lebih nyata daripada pengetahuan apapun yang diperoleh oleh akal. Suhraward mengibaratkan proses memperoleh pengetahuan sebagai cahaya yang menyinari batin. Jiwa yang gelap tak dapat memahami apapun. Jiwa yang kotor hanya memantulkan cahaya secara samar. Namun jiwa yang bersih, bagaikan cermin yang diseka, akan merefleksikan cahaya hakikat dengan sempurna. Ada beberapa tahapan dalam epistemologi: iluminatif, tajrid al-nafs, pelepasan jiwa dari kesibukan duniawi; tazkiyah al-batin,
penyucian batin dan penajaman intuisi. Tawajjuh ila al-nur, orientasi total kepada sang cahaya. Ilqa al-nur, penerimaan cahaya ke dalam kesadaran. Musyahadah, penyaksian realitas tanpa tirai akal. Dalam tahap ini, realitas menyatakan dirinya sendiri tanpa perantara simbol atau dalil. Dalam sistem iluminatif, malaikat bukan hanya entitas religius. Mereka adalah agensi cahaya, yaitu penghubung antara Nur al-Anwar dan jiwa manusia. Malaikat membawa pengetahuan ke dalam batin manusia melalui pancaran. Maka dalam banyak catatan mistik dan sufi, hadirnya malaikat adalah simbol bahwa pengetahuan ilahiyah sedang diturunkan. Suhrawardi menyebut bahwa para aulia dan hukama, para wali dan filsuf sejati, bukan orang yang pandai menyusun silogisme, melainkan orang yang ditembus oleh cahaya, sehingga pengetahuan mengalir dalam diri mereka seperti mata air yang jernih. Suhrawardi tidak menolak logika, namun mengkritik keterbatasannya. Ia berkata bahwa logika seperti mengukur lautan dengan benang, berguna untuk hal-hal permukaan, tetapi tak menyentuh kedalaman hakikat. Para filosof seperti Ibnu Sina membangun sistem pengetahuan berdasarkan klasifikasi dan analisis. Namun, Suhrawardi menekankan bahwa kebenaran spiritual melampaui kategori. Ia berkata, logika mengatur lidah, tetapi tidak dapat membuka mata hati. Oleh karena itu, jalan menuju hakikat adalah gabungan antara akal yang terarah dan hati yang tercerahkan. Dalam pandangan iluminatif, semua pengetahuan adalah penyadaran kembali akan asal-usul cahaya dalam diri. Manusia berasal dari cahaya, dan pengetahuan sejati adalah proses mengenali dan kembali ke sumber itu. Oleh sebab itu, filsafat bukan sekadar berpikir, ia adalah zuhud intelektual, tazkiyah ruhaniyah, dan suluk pencerahan. Dalam kesadaran yang dibersihkan dari ego, pengetahuan tidak lagi dicari tetapi diberikan. Dalam tradisi hikmah isyraqiyah, pengetahuan adalah cahaya yang hidup. Ia bukan benda yang disimpan dalam buku, tetapi pengalaman langsung dari jiwa yang terbuka terhadap pancaran ilahi. Suhrawardi mengajarkan bahwa mengenal realitas adalah mengenal cahaya dalam diri, dan bahwa semua bentuk keilmuan tertinggi berpuncak pada penyatuan dengan Nur al-Anwar. Kita telah menyelami epistemologi iluminatif, sebuah jembatan antara akal dan ruh, antara dunia dan langit, antara ilmu dan cahaya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam menyelami alam hikmah isyraqiyah, filsafat iluminasi yang memancar dari kearifan nurani Suhrawardi. Dalam bagian ini, kita memasuki wilayah paling esensial dalam struktur pemikirannya, yaitu An-Nur, cahaya sebagai entitas metafisik tertinggi, sumber dari segala keberadaan dan kesadaran. Suhrawardi tidak berbicara tentang cahaya sebagai sekadar fenomena fisik. Ia menafsirkan cahaya sebagai simbol dan hakikat dari wujud itu sendiri. Segala sesuatu yang lain menjadi nyata hanya sejauh ia menerima pancaran cahaya. Ini adalah tesis ontologisnya, bahwa segala yang wujud, segala yang dikenal, segala yang hadir dalam kesadaran kita adalah karena ia tersentuh dan diterangi oleh sumber cahaya murni. Suhrawardi menyebut sumber itu sebagai Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Ia adalah realitas pertama, tak terhingga, tak terlukiskan, yang menyinari dan mengalirkan wujud ke seluruh tatanan kosmos. Darinya terpancar hierarki entitas cahaya, turun secara bertingkat dari para malaikat pencerah, Al-Anwar Al-Mujarradah, menuju bentuk-bentuk yang lebih rendah, hingga dunia materi dan kegelapan.
Dalam struktur ini, kita menyaksikan cerminan dari emanasi, sebuah struktur vertikal yang bukan sekadar mekanisme penciptaan, tetapi pemahaman tentang bagaimana pengetahuan, keberadaan, dan kesadaran mengalir. Dari satu ke yang banyak, semakin tinggi tingkat cahaya, semakin besar intensitasnya, semakin jernih pengetahuan dan kesucian yang dimilikinya. Sebaliknya, dunia materi berada pada ujung spektrum ini, tempat di mana cahaya hampir-hampir menghilang, tenggelam dalam bentuk dan bayangan. Namun Suhraward tidak meninggalkan dunia ini sebagai tempat yang terasing. Justru dalam kerinduan akan cahaya itulah manusia menemukan panggilan tertingginya. Manusia adalah entitas antara, barzakh antara dua dunia, dunia terang dan dunia gelap, dunia ruh dan dunia jasad. Jiwa manusia berasal dari cahaya dan merindukan kembali ke sumbernya. Ilmu pengetahuan bagi Suhraward bukanlah semata akumulasi informasi, tetapi ketersingkapan kasyaf, penyingkapan realitas oleh cahaya kesadaran. Filsafat iluminasi bukanlah filsafat buku, tetapi filsafat pencerahan batin. Maka jalan menuju kebenaran bukan hanya dengan argumentasi logis, tetapi dengan latihan spiritual, penyucian jiwa, dan penyingkapan ilahiyah. Inilah sebabnya Suhraward tidak hanya mengutip Aristoteles atau Plato, tetapi juga para nabi dan kaum bijak timur yang disebutnya sebagai Al-Hukama Al-Furs, yang membangun jembatan antara filsafat Yunani, tradisi Persia kuno, dan kearifan kenabian dalam Islam. Hikmah bagi Suhrawardechi adalah satu cahaya yang mengalir melalui banyak saluran. Dan kini, setelah menyadari bahwa segala eksistensi ditentukan oleh intensitas cahaya yang dikandungnya, kita sebagai pencari pun menyadari tugas kita bukanlah menaklukkan dunia materi, tetapi mengasah mata batin agar mampu melihat cahaya di balik segala bentuk. Melalui kontemplasi, pembersihan jiwa, dan penerimaan akan hierarki nurani, kita mendekat kepada sumber sejati. Cahaya bukan hanya metafora, ia adalah realitas yang lebih hakiki daripada bentuk. Suhraward menulis, cahaya tidak dapat ditangkap oleh penglihatan luar, tetapi jiwamu tahu bila ia hadir. Karena itu, berjalanlah dengan mata batinmu. Dalam filsafat iluminasi Suhraward, pembahasan tentang nafs jiwa adalah inti dari perjalanan eksistensial manusia. Jiwa bagi Suhraward bukan sekadar unsur psikologis, tetapi entitas cahaya yang terperangkap dalam kegelapan bentuk materi. Ia adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi, pengembara cahaya yang tersesat dalam bayang-bayang. Jiwa manusia berasal dari tingkatan cahaya tinggi, dari para anwar mujarradah yang bebas dari bentuk, dari berat, dari waktu. Namun dalam rahasia kosmis yang tak mudah dipahami, jiwa itu diturunkan ke dunia jasmani, masuk ke dalam tubuh yang dibentuk dari unsur gelap. Maka sejak saat itu, jiwa mengalami keterasingan. Ia seperti burung yang dirantai di dalam sangkar, rindu pada langit asalnya, tetapi dilupakan oleh daging dan dunia. Suhraward mengisyaratkan bahwa penderitaan manusia bukan semata karena dunia, tetapi karena keterputusan dari asal cahaya. Jiwa kita haus akan cahaya, tetapi disuapi bayang-bayang. Ia rindu pada sumber asalnya, tetapi disibukkan oleh ilusi dunia. Inilah penderitaan eksistensial sejati, rasa kehilangan arah dalam dunia yang penuh bentuk, tetapi kosong cahaya. Namun filsafat iluminasi tidak berhenti dalam keluh kesah keterasingan. Ia menawarkan jalan kembali. Jalan itu bukan hanya jalan logika atau observasi luar. Ia adalah jalan pembersihan batin, pengasingan dari kelekatan duniawi, dan penyadaran nurani. Suhrawardu menyebutnya jalan para pejalan cahaya, Tariq al-Anwar.
Di dalam jalan itu, manusia mulai melihat kembali cahaya dalam dirinya. Ia belajar membedakan antara yang gelap dan yang terang, antara keinginan dan kebijaksanaan, antara suara tubuh dan suara jiwa. Melalui kontemplasi, zikir, dan tafakur yang mendalam, manusia mulai memancarkan kembali cahaya batin yang dulu tertutup. Suhrawarda memberi gambaran alegoris tentang perjalanan jiwa ini dalam kisah-kisah hikayatnya, seperti kisah burung barat yang terbang mencari rumah asalnya. Dalam kisah ini, sang burung kecil yang berasal dari negeri cahaya dikirim ke dunia yang asing dan penuh rintangan. Di sana ia lupa pada asalnya hingga akhirnya bangkit, menemukan kembali sayapnya dan mulai terbang pulang ke arah timur, tempat cahaya sejati bersinar. Begitulah jiwa kita. Kita bukan sekadar makhluk bumi, tetapi peziarah langit. Kita bukan sekadar akumulasi pengalaman, tetapi percikan cahaya yang sedang mencari kembali samudra asalnya. Ketika engkau merasa asing dalam dunia ini, jangan bersedih, tulis Suhrawarda. Karena keterasingan itu adalah tanda bahwa engkau bukan milik dunia ini. Engkau adalah cahaya yang sedang mencari rumahnya. Ilmu menurutnya bukanlah tujuan akhir, tetapi jembatan. Filsafat sejati bukan hanya memahami yang ada, tetapi mengantarkan jiwa kembali kepada cahaya pertama. Maka setiap pengetahuan yang tidak mengantarkan kepada cahaya adalah beban, bukan pencerahan. Dan setiap bentuk yang tidak menampakkan cahaya adalah tirai, bukan kebenaran. Di akhir bagian ini, Suhraward menegaskan satu pesan utama. Jiwa adalah cahaya yang sadar akan dirinya sendiri. Dan kesadaran itulah yang membedakan manusia dari dunia benda. Maka barang siapa yang ingin kembali kepada asalnya, hendaklah ia menjaga cahaya kesadaran itu, menyiraminya dengan kebijaksanaan, dan menjauhkannya dari kabut kealpaan. Dalam lanskap filsafat iluminasi Suhraward, alam semesta bukanlah kumpulan benda padat yang bergerak mekanis, melainkan hierarki cahaya yang terstruktur secara spiritual dan metafisik. Dunia ini bukan sekadar ruang 3 dimensi, tetapi medan cahaya yang bertingkat, dari yang paling murni dan kuat di puncak, hingga yang paling lemah dan gelap di bawah. Pada puncak struktur ini berdiri entitas yang oleh Suhraward disebut cahaya. Cahaya Nur al-Anwar, realitas mutlak absolut tak bersyarat dan tanpa bentuk. Ia adalah sumber segala eksistensi, asal segala cahaya, dan pangkal segala wujud. Ia bukan cahaya dalam arti fisik, tetapi cahaya sebagai kesadaran, kehadiran, dan pemberi makna. Dari cahaya-cahaya ini mengalirlah pancaran-pancaran isyrakat ke berbagai tingkat realitas. Pancaran pertama melahirkan malaikat tertinggi atau yang dikenal sebagai Anwar Kahira, cahaya-cahaya penakluk. Mereka adalah entitas inteligensi yang murni, tanpa materi, tanpa arah, tanpa keletihan. Mereka tak memiliki tubuh, tetapi memiliki kesadaran sempurna akan cahaya pertama. Setiap malaikat memancarkan cahaya ke bawahnya, dan dari pancaran-pancaran inilah muncul tingkat-tingkat eksistensi berikutnya, mulai dari jiwa-jiwa langit hingga bentuk-bentuk ruhani dan akhirnya dunia materi. Semakin jauh dari sumber, semakin lemah cahaya itu, semakin besar keberadaan bentuk dan keterbatasan. Di tingkat yang paling bawah dari struktur ini, terletak dunia fisik, alam benda, tubuh, waktu, dan gerak. Dunia ini adalah bayang-bayang dari bayang-bayang cahaya, sebuah refleksi yang sangat samar dari realitas tinggi. Tetapi bahkan di sini, dalam dunia bentuk, masih ada jejak cahaya yang bisa ditemukan. Dalam kebaikan, dalam akal, dalam cinta, dan dalam kontemplasi. Di antara dunia cahaya murni dan dunia benda ini terdapat para malaikat perantara.
yang disebut sebagai ruhaniyun. Mereka adalah penjaga tatanan, pengatur gerakan langit, dan pembawa wahyu. Dalam banyak sistem filsafat Islam, mereka identik dengan para malaikat yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi dalam filsafat Isyraq, peran mereka ditafsirkan sebagai rantai intelektual yang menyambungkan manusia kepada cahaya pertama, Suhraward, memberikan peran penting kepada akal fa'al, akal aktif, entitas cahaya yang berada tepat di atas jiwa manusia. Akal ini adalah penghubung antara dunia intelligible dan dunia rasional manusia, tempat dari mana manusia mendapatkan ilham, intuisi, dan pengetahuan hakiki. Dialah yang membisikkan cahaya kepada manusia yang bersih jiwanya. Maka ketika manusia bertafakur dan hatinya jernih dari hasrat duniawi, akal aktif menurunkan cahaya kepada kalbnya. Tidak ada ilmu sejati kecuali ia merupakan pancaran cahaya dari atas, bukan sekadar hasil upaya logika dari bawah, tulis Suhraward. Dari sinilah muncul gambaran agung Suhraward tentang manusia, makhluk yang berdiri di antara langit dan bumi. Ia memiliki tubuh dari unsur-unsur rendah, tetapi jiwanya terhubung dengan entitas malaikat tinggi. Maka manusia adalah jembatan kosmik, sebuah mikrokosmos, al-alam al-saghir, yang mencerminkan struktur seluruh eksistensi. Namun, ada tantangan besar dalam peran ini. Manusia bisa naik atau turun. Bila ia mengikuti cahaya akal dan menolak tirani nafsu, ia naik ke alam malaikat. Bila ia menyerah pada kegelapan syahwat dan kebodohan, ia jatuh lebih rendah dari hewan. Filsafat iluminasi bukan sekadar memahami tatanan kosmos, tetapi mendorong manusia untuk mengambil tempatnya yang sah di antara para malaikat dengan kesucian, pengetahuan, dan cinta. Kosmos dalam pandangan Suhrawardo bukanlah arena kosong, melainkan katedral cahaya, tempat segala entitas berada dalam harmoni hierarkis. Tidak ada kekacauan, hanya urutan cahaya. Setiap sesuatu punya tempatnya, tugasnya, dan keterhubungannya dengan sumber agung, Nur al-Anwar. Dalam bagian sepe dari Syarh al-Hikmah al-Isyraq, Syahabuddin Suhrawardi menggali lebih dalam lagi mengenai hubungan antara filsafat iluminasi dan simbolisme wahyu, serta bagaimana prinsip-prinsip Isyraq diterjemahkan ke dalam jalan mistik yang mengarah pada pengalaman langsung dengan realitas ilahi. Filsafat iluminasi dan simbolisme wahyu Suhrawardi Pakon memandang bahwa wahyu tidak hanya sebuah pemberitahuan langsung dari Tuhan kepada para nabi, tetapi sebuah cahaya yang menembus jiwa-jiwa yang suci, yang dapat menyingkapkan kebenaran-kebenaran ilahi. Bagi Suhraward, wahyu adalah manifestasi langsung dari realitas ilahi yang lebih tinggi, diterima oleh individu yang telah mencapai tingkat pencerahan spiritual. Dalam sistem iluminasi Suhraward, simbolisme wahyu adalah inti dari cara kita memahami alam semesta dan kedudukan kita di dalamnya. Wahyu tidak pernah datang dalam bentuk penjelasan rasional atau logis belaka. Sebaliknya, ia datang dalam bentuk simbol-simbol dan gambaran-gambaran yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah dibersihkan dan dipersiapkan. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks agama dan mistisisme, tetapi juga dalam hubungan langsung dengan simbol-simbol spiritual yang mengandung kebenaran yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tercerahkan. Bagi Suhraward, simbolisme adalah cara untuk menyampaikan kebenaran abstrak yang tak terungkapkan oleh kata-kata atau logika. Seperti dalam banyak tradisi mistik, simbolisme wahyu juga menunjukkan proses pencerahan yang memerlukan penyucian diri, penundukan ego, dan penyerahan penuh pada prinsip-prinsip ilahi. Simbolisme ini bukanlah sekadar benda atau gambaran, tetapi cahaya-cahaya yang lebih tinggi,
yang menghubungkan manusia dengan dimensi-dimensi ilahi yang lebih murni. Ketika seorang mistikus menerima wahyu dalam bentuk simbol, mereka memahami bahwa di balik setiap simbol terdapat sebuah kebenaran yang tidak terlihat oleh indera fisik, tetapi hanya bisa dirasakan melalui pengalaman spiritual dan pencerahan hati. Selanjutnya, Suhrawardi membahas jalan mistik atau tariqah yang ditempuh oleh para pencari kebenaran untuk mencapai kesatuan dengan cahaya ilahi. Jalan ini tidaklah mudah atau instan, karena ia memerlukan pembersihan hati, pengendalian nafsu, dan pencapaian kedalaman spiritual. Di sini, Suhrawardi menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk memahami cahaya ilahi yang mutlak adalah melalui pengalaman langsung, bukan melalui akal atau perdebatan filsafat yang murni. Filsafat iluminasi mengajarkan bahwa proses pencerahan terjadi bukan dengan mengejar pengetahuan duniawi, tetapi dengan menginternalisasi cahaya-cahaya ilahi yang mengalir melalui jiwa. Bagi mereka yang menempuh jalan mistik ini, langkah pertama adalah penyerahan diri kepada cahaya akal, membangun hubungan yang dalam dengan akal aktif yang menghubungkan jiwa manusia dengan alam yang lebih tinggi. Selanjutnya, setelah mencapai pencerahan akal, individu tersebut dapat melanjutkan perjalanan mereka untuk menyingkap simbolisme yang lebih dalam, yang melampaui kata-kata dan bentuk-bentuk duniawi. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap. Penyucian diri. Tahap pertama adalah menyucikan jiwa dari sifat-sifat buruk dan duniawi. Dalam tahap ini, seseorang harus menanggalkan ego dan menyucikan hati dari keterikatan dunia agar cahaya-cahaya ilahi bisa mulai mengalir. Kontemplasi ilahi. Setelah jiwa disucikan, tahap berikutnya adalah kontemplasi terhadap simbol-simbol wahyu, membaca tanda-tanda ilahi yang ada di dalam alam semesta, dalam diri manusia, dan dalam kitab-kitab suci. Pengalaman langsung dengan cahaya. Puncak dari jalan mistik ini adalah pengalaman langsung dengan cahaya ilahi, ketika jiwa benar-benar mencapai kesatuan dengan sumber segala cahaya. Pada titik ini, pengetahuan dan kebijaksanaan yang diterima tidak lagi bersifat intelektual, tetapi menjadi pengalaman yang mendalam dan langsung. Suhrawardi menjelaskan bahwa kesatuan dengan cahaya ilahi bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah pembukaan bagi pengalaman spiritual yang lebih tinggi. Ini adalah pencerahan tak terkatakan, sebuah pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dalam kata-kata atau simbol, tetapi hanya bisa dialami dalam kedalaman hati yang penuh dengan cahaya. Dalam pandangan Suhrawardi, wahyu, simbolisme, dan jalan mistik semuanya mengarah pada satu tujuan, kesatuan jiwa manusia dengan cahaya ilahi. Filsafat iluminasi adalah jalan menuju pemahaman langsung tentang hakikat eksistensi, bukan melalui cara-cara rasional dan logis semata, tetapi melalui pengalaman spiritual yang murni dan penyucian batin. Bagi Suhrawardi, jalan ini adalah perjalanan menuju pencerahan total, di mana seorang individu tidak hanya memahami kebenaran dari segi intelektual, tetapi mengalaminya dalam setiap aspek keberadaannya. Oleh karena itu, filsafat iluminasi bukanlah sekadar ajaran intelektual, tetapi sebuah praktik hidup yang membawa jiwa lebih dekat kepada sumber segala cahaya, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bagian ini dari Syarh Al-Hikmah Al-Ishraq, Shahabuddin Suhrawardi mengalihkan fokus dari metafisika dan mistisisme menuju penerapan praktis dari filsafat iluminasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks teologi dan ibadah. Di sini, Suhrawardi memperkenalkan bagaimana filsafat Ishraq yang berpusat pada pengalaman langsung dengan cahaya ilahi dapat terintegrasi dengan kehidupan religius seorang Muslim
serta bagaimana konsep-konsep ini membantu individu untuk memahami peran mereka dalam tatanan ilahi. Filsafat Isyraq sebagai jalur menuju Tuhan Suhraward memandang filsafat Isyraq sebagai lebih dari sekadar konsep abstrak. Bagi dia Isyraq adalah jalan menuju penyatuan dengan Tuhan, bukan hanya pemahaman intelektual tentangnya. Dalam banyak hal, Isyraq mengajak kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan melalui penerimaan cahaya yang lebih tinggi yang hanya dapat diakses melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Penerapan filsafat Isyraq ini sangat jelas terlihat dalam praktik ibadah, di mana setiap perbuatan, dari salat hingga puasa, adalah cara untuk menyucikan diri dan menerima cahaya ilahi. Menurut Suhraward, ibadah yang dilakukan dengan niat tulus dan penuh kesadaran bisa menjadi saluran langsung menuju pencerahan spiritual, di mana setiap gerakan tubuh dan doa menghubungkan individu dengan alam metafisik yang lebih tinggi. Teologi Isyraq, pemahaman Tuhan dalam cahaya Suhraward, menegaskan bahwa teologi dalam kerangka Isyraq berfokus pada memahami Tuhan, bukan hanya sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai sumber utama dari segala cahaya yang ada di alam semesta. Tuhan adalah cahaya yang maha sempurna, yang memancarkan cahayanya ke segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam konteks ini, Tuhan dipandang sebagai akal aktif atau cahaya yang menghidupkan, yang melampaui segala pemahaman, rasional atau duniawi. Konsep ini mengingatkan kita bahwa untuk memahami Tuhan, seseorang harus menyingkirkan ego dan pengetahuan duniawi yang menghalangi pancaran cahayanya. Suhraward mendorong para pencari kebenaran untuk berfokus pada mendekatkan hati dan jiwa mereka kepada Tuhan melalui kontemplasi dan kesadaran spiritual, serta melalui praktik ibadah yang penuh perhatian dan ketulusan. Praktik ibadah dalam perspektif Isyraq, ibadah dalam pandangan filsafat Isyraq bukan sekadar serangkaian ritual yang dilakukan dengan tubuh, tetapi sebuah praktik transformatif yang melibatkan seluruh jiwa dan hati. Suhraward mengajarkan bahwa niat dalam beribadah sangatlah penting. Ibadah yang dilakukan hanya dengan niat fisik atau ritualistik tanpa kesadaran hati yang mendalam tidak akan membawa pencerahan spiritual yang sejati. Melalui salat, seseorang diundang untuk mencapai kesadaran penuh terhadap Tuhan, menyadari setiap gerakan tubuh sebagai ekspresi penghormatan kepadanya. Doa-doa dalam salat adalah perantara untuk menerima cahayanya dan untuk mengingatkan jiwa agar tetap terhubung dengan cahaya ilahi yang ada di dalam dan di luar diri kita. Selain salat, puasa, zakat, dan haji juga memiliki peran penting dalam sistem filsafat Isyraq ini. Setiap ibadah tersebut bukan hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi sebagai jalan menuju penyucian diri dan peningkatan spiritual yang membuka jalan bagi penerimaan cahaya ilahi yang lebih besar. Suhraward mengingatkan bahwa pada akhirnya perjalanan menuju Tuhan melalui ibadah adalah perjalanan menuju cahaya batin yang lebih besar, yang menuntun jiwa menuju kebijaksanaan yang sejati. Dengan melakukan ibadah dengan penuh perhatian, niat yang ikhlas, dan kesadaran spiritual, seseorang dapat mengaktifkan pencarian ilahi yang telah ditekankan dalam filsafat iluminasi. Peran Sufi dalam menafsirkan filsafat Isyraq dalam sistem Isyraq, kaum Sufi memainkan peran yang sangat penting dalam memperkenalkan dan mentransmisikan ajaran ini kepada umat manusia. Bagi Suhraward, kaum Sufi adalah mereka yang telah mencapai penyatuan dengan cahaya ilahi dan dapat membantu membimbing orang lain untuk mencapai pencerahan tersebut. Melalui ajaran Sufi, konsep filsafat Isyraq lebih bisa dipahami dalam praktik
hidup sehari-hari, dan mereka yang telah berjalan di jalan ini bisa membantu orang lain dalam proses penyucian jiwa yang pada akhirnya akan mengarah pada pencapaian kesatuan dengan Tuhan. Pengajaran para sufi sangat erat kaitannya dengan ajaran Suhraward karena mereka mengajarkan bahwa untuk mencapai cahaya Tuhan, seseorang harus menanggalkan dunia material dan menyucikan hati agar siap menerima cahaya batin yang lebih tinggi, penyatuan dunia luar dan dunia dalam. Secara keseluruhan, Suhraward mengajak kita untuk menyadari bahwa dunia luar dan dunia dalam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kehidupan sehari-hari dan ibadah bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu perjalanan spiritual yang sama. Ketika seseorang membangun kesadaran batin yang lebih dalam melalui ibadah dan meditasi, dunia luar menjadi lebih terang dan penuh dengan cahaya ilahi. Filsafat Isyraq menuntun kita untuk tidak hanya melihat dunia secara dangkal, tetapi untuk mendalamkan penglihatan kita terhadapnya dengan cara yang penuh kesadaran, di mana kita melihat setiap benda dan kejadian sebagai manifestasi dari cahaya Tuhan yang memancar ke dalam realitas kita. Kesatuan ini adalah inti dari ajaran Suhraward, di mana tubuh dan jiwa, dunia luar dan dunia dalam bergerak menuju pencerahan yang lebih tinggi yang hanya dapat dicapai melalui penerimaan cahaya Tuhan yang murni. Don't forget to comment, like, and subscribe.